Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bisa melihat pemerintah mana yang peduli kepada para tenaga honorer. Karena saat ini pemerintah sedang mengumpulkan usulan pemerintah daerah untuk ditetapkan formasi P3K 2024. Kami mendapatkan kabar bahwa seleksi P3K 2024 adalah angin segar bagi honorer K2 yang berijazah SD dan SMP. Seleksinya ada kebijakan khusus. jpnn.com yang membuat judul berita seleksi P3K 2024 angin segar untuk honorer K2 yang berijazah SD dan SMP. Ini diposting pada hari Jumat 23 Februari 2024. Pemkot Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan sebanyak 341 orang honorer untuk diangkat menjadi P3K. Mereka merupakan sisa honorer K2 yang diusulkan pengangkatannya menjadi P3K melalui kebijakan khusus. Ratusan honorer K2 itu rata-rata berpendidikan SD dan SMP. Jadi kalau diikutkan mereka untuk seleksi melalui tes CAT, pasti tidak bisa. Maka pemerintah akan membuat kebijakan khusus untuk honorer K2 ini. Sesuai arahan Wali Kota Mataram, Hamohan Roliskana, yang berkomitmen mengusulkan agar honorer K2 tersebut bisa diangkat menjadi P3K. Sekda Kota Mataram segera melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk berkomunikasi dengan Kemenpan RB terkait metode seleksi yang diterapkan untuk para honorer tempatan SD dan SMP ini. Tujuannya untuk mencari solusi atau sistem seleksi yang ditetapkan khusus untuk sisa honorer K2 tersebut. Yang penting mereka bisa diangkat menjadi P3K. Saya sangat senang terobosan Wali Kota Mataram ini karena benar-benar mempertimbangkan kemanusiaan terhadap para honorernya yang tamatan SD dan SMP untuk diangkat menjadi P3K. Ini penting kita apresiasi sehingga kabupaten kota lain dapat mencontoh terobosan daripada Wali Kota Mataram ini. Pemkot Mataram akan coba koordinasikan dengan pemerintah pusat agar 341 K2 ini bisa diangkat menjadi P3K. Sekda sebelumnya mengatakan untuk 2024 ini Pemkot Mataram telah mengusulkan sebanyak 685 formasi calon CPNS dan P3K. Itu berdasarkan analisis kebutuhan jabatan. Formasi untuk CPNS hanya 102. Sedangkan formasi untuk kebutuhan P3K sebanyak 583 formasi. Sementara terkait dengan jumlah usulan CPNS guru lebih sedikit dibandingkan P3K. Ini yang sangat kita apresiasi lagi. Pemkot Mataram mengusulkan formasinya lebih banyak P3K dibandingkan dengan guru. Karena non-guru itulah yang paling banyak honorer sekarang yang belum diangkat menjadi P3K. Formasi 96 guru di P3K sesuai jumlah yang pensiun. Sedangkan formasi guru CPNS 9 orang untuk lulusan baru. Kita akomodir sesuai petunjuk dari Kementerian Penjelasan Sekda Kota Mataram. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.